Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agus, apa kabar? Selamat sore Ibu Dian, alhamdulillah, kabar baik Bu. Eee, ini Bu, eee, saya ingin berbincang dengan Ibu, kira-kira, Ibu berkenan nggak Bu? Nah, insya Allah dengan senang hati Pak Agus, mangga. Iya, Iya, terima kasih Bu atas waktunya. iya sama-sama. Sebenarnya ini Bu, tentang keadaan kelas saya Bu. Pada saat ini, di kelas saya ada 2 siswa yang terkadang membuat kelas itu menjadi kurang kondusif, Bu. Saat pelajaran dan kelas menjadi tidak nyaman bagi teman-teman yang lainnya gitu, Bu. Oh, begitu ya. Pada tahun ajaran saat ini ya di kelas Bapak itu ada 2 siswa yang suka membuat kelas menjadi kurang kondusif, gitu ya Pak? Pada saat pembelajaran dan teman-temannya menjadi kurang nyaman saat belajar, gitu ya? Iya, Bu, seperti itu, keadaan kelas sekarang, tahun ajaran ini, Bu, kelas saya itu. Jadi apa yang Bapak inginkan dari percakapan ini, Pak? eee, saya ingin, Bu, ya, bisa mengkondisikan siswa tersebut sehingga, situasi kelas itu terasa nyaman gitu, Bu. Nyaman, untuk dalam kegiatan, PBM dan nyaman bagi, teman-teman yang lainnya ketika belajar gitu, Bu. Ya, jadi ini, tentang manajemen kelas ya, Pak, ya? Maksudnya ya? Nah, iya kira-kira itu, Bu, betul, Bu. Ya. Kemudian dari apa yang Bapak Agus bicarakan barusan, apa, tujuan Bapak untuk mengkondisikan 2 siswa tersebut, Pak? Eee, apa ya, Bu, saya sih ingin agar kedua siswa tersebut dapat menyadari ini, Bu, dapat menyadari tentang dirinya, bahwa dia itu sekarang sudah besar gitu, Bu. Tentunya harus sudah, tahu mana yang baik, kemudian yang tidak baik dilakukan gitu, Bu. Eee, jadi tidak mengganggu teman-teman saat belajar, kemudian, lebih menghargai teman-temannya, di kelas. Itu sih, Bu, yang ingin saya itu kan deh gitu. Oh iya, baik Pak. Nah dari skala 1 sampai 10 nih Pak, ada di angka berapa tentang manajemen kelas yang Pak Agus sudah laksanakan? Oh, sekarang ini di kelas sering sekali ribut, Bu. Apalagi kalau tugas dari kedua siswa tersebut telah selesai misalnya, Bu, ya. Mereka pasti mengganggu temannya yang masih mengerjakan tugas. Kalau melihat kondisi tersebut, mungkin di angka 6. Di angka 6, Bu. Bahkan ya, pernah juga, siswa tersebut belum selesai mengerjakan tugas-tugasnya, tapi malah mengganggu teman yang lainnya gitu, Bu. Nah setelah melihat situasi di kelas sekarang ini Pak, Bapak ingin berada di angka berapa? Eee, kalau di angka 10 mungkin terlalu berat ya, Bu, ya. Mungkin terlalu berat. Saya sih berharap ada di angka 8 atau 9, Bu. Iya baik Pak, untuk mencapai angka 8 atau 9 tersebut ya Pak, apa yang, bisa Bapak lakukan? Eee, apa ya, mungkin kalau saya harus bisa mengkondisikan, saya mungkin ya harus bisa Ya. mengkondisikan kedua siswa tersebut, Bu, supaya bisa fokus di kelas dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya, mungkin itu sih, Bu. Iya, nah kira-kira Pak, tindakan seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengkondisikan kedua siswa tersebut? Mmm, melakukan pendekatan mungkin ya, Bu, ya, pendekatan kepada kedua siswa tersebut, misalkan, secara individu gitu, Bu. Saya akan mencoba,
menggali latar belakang yang mungkin mempengaruhi perilaku siswa tersebut gitu, yang suka apa mengganggu temannya di kelas itu gitu ya Bu. Saya akan mencari latar belakangnya gitu Bu, dengan mengobrol dengan secara individu dengan kedua anak tersebut. Tentu dengan berbeda waktu dari kedua anak tersebut. Paling itu ya Bu ya mungkin. Iya, iya. Bagus sekali, Pak. Jadi mungkin dimulai dengan mengetahui latar belakang siswanya ya, Pak, ya. Kemudian Bapak akan mengadakan pendekatan tadi ya dengan kedua Iya. siswa tersebut. Kemudian apalagi, Pak, yang bisa Bapak lakukan? Apa paling saya mencoba untuk memahami kebutuhan dan gaya belajar di kelas mungkin Bu, dari kedua siswa tersebut. Dengan mengetahui kebutuhan dan gaya belajarnya di kelas, Ya. diharapkan siswa tersebut apa ya, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Jadi dengan sendirinya dia akan mengikuti dengan gaya belajarnya gitu ya Bu ya. Terus saya juga mungkin akan membuat catatan tentang kejadian sehari-hari, terutama pada kedua siswa tersebut Bu. Untuk mengetahui perkembangan siswa baik dari segi kedisiplinannya tadi, Ya. dan apa ya, ketepatan waktu untuk mengumpulkan tugasnya Bu. Iya. Itu Bagus, ya. Bagus sekali ya, Pak, rencananya. Kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana yang bagus tersebut? Ya secepatnya sih Bu. Ya Ya. secepatnya insya Allah Bu, saya secepatnya, mungkin setelah pertemuan ini saya akan membuat buku catatan terlebih dahulu Bu, catatan pribadi siswa, dan besok akan saya meminta siswa itu untuk mengeluangkan waktu untuk berbincang dengan saya gitu ya Bu. Ya. Rencananya akan dilaksanakan mungkin pada jam istirahat sih Bu, rencananya akan dilaksanakan pada jam-jam istirahat. Jadi ketika anak sudah bawa jajanannya, ya Ya. paling dengan ngobrol santai ketika itu sehingga saya bisa melihat biar anaknya nyaman gitu Bu dalam menyampaikan keadaannya baik di rumahnya seperti apa gitu. Kemudian gimana kalau bermainnya dengan siapa gitu di mana. Mungkin dalam jam-jam seperti itu sih Bu. Mudah-mudahan dengan jam-jam itu anak lebih santai gitu, nggak terlalu terfokus, nggak terlalu tujuannya sih ingin lebih terbuka gitu anak dalam jam-jam itu gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oh ya, jadi besok Bapak akan melaksanakan pendekatan secara individu ya, Pak, ya, Iya, untuk waktu dekat ini ya. Nah, iya. berapa hari Bapak akan mengobservasi siswa dan mencatat di buku catatan pribadi siswa? Eh, Rencananya sih Bu, saya dalam 1 minggu ke depan ini, dalam 1 minggu dulu inilah, 1 minggu ini setelah kira-kira dalam jangka waktu 1 minggu itu, saya akan mencatat kegiatan siswa yang melibatkan pengembangan selama 1 minggu itu. Dari hasil observasi dengan ngobrolnya, kemudian saya kan tadi udah ngobrol dengan siswa itu, gitu, sehingga saya akan mencatatnya seperti itu sih Bu. Kemudian dalam 1 minggu itu eh, pengennya gaya belajarnya itu seperti apa gitu, sehingga saya akan membuat kondisi belajar untuk kedua anak itu mungkin agak lebih spesial gitu ya Bu ya, di kelas dengan karakter atau gaya belajarnya dia itu gitu. Mungkin dalam waktu 1 minggu ini sih Bu rencananya gitu. Ya. Baik Pak Agus, kita sudah berada di sesi terakhir, mungkin apa yang, Bapak dapatkan dari pertemuan kali ini? Wah, pertemuan yang sungguh luar biasa ini Bu. Saya bisa bercerita dengan Ibu, eh, apa ya, dari pertemuan ini awalnya merasa bingung sih Bu, terus terang merasa bingung gitu dengan situasi siswa di kelas dan cara mengatasinya gitu.
Sekarang setidaknya saya sudah mengetahui rencana awal untuk mengatasi situasi belajar di kelas dengan kedua siswa itu gitu. Iya, baik Pak Agus. Saya tunggu 1 minggu ke depan ya. Saya ingin mengetahui cerita Pak Agus lagi setelah melaksanakan rencana yang sudah Bapak Agus jelaskan tadi. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan luang waktu Ibu yang diberikan untuk saya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak Agus. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.